Ya, jadi teman-teman saya coba menjelaskan tentang tugas statistik pengganti penal. Jadi di layar sudah nampak ini ada beberapa deskripsi data. Jadi data ini kurang lebih ada 11 variabel, di mana ada beberapa variabel, 11 variabel X, di mana X1 itu informasi tentang berat bayi, X2 itu lingkar kepala, terus ada usia kehamilan, ada tentang usia ibu, ada tentang kecepatan rokok ibu per hari, ada tentang tinggi ibu, tentang usia ayah, masa studi ayah, tentang jumlah batang rokok yang dihisap ayah per hari, tentang usia ayah. Jadi ke-11 variabel ini kemungkinan ada hubungannya dengan atau berpengaruh dengan tinggi bayi. Jadi untuk melakukan statistik atau mengolah data, deskripsi data, kita menggunakan aplikasi JSP. Jadi JSP ini bisa di-download di link yang sudah disediakan. Terus untuk ekspor datanya bisa langsung dibuka. Jadi kita buka datanya dulu, data yang dalam bentuk Excel. Ini di open ya, caranya open, diimport. Jadi ini adalah data-data yang ke-11 variabel tadi, 12 dengan variabel Y. Jadi syarat untuk melakukan regresi linear berganda, itu tipe datanya semua harus berbentuk scale. Ini bukan scale ini, jadi kita ubah dulu ini. Klik logonya, jadi scale. Ini juga jadi scale, jadi scale. Ini jadi scale semua. Nah, kelihatan besar Pak ya, Bu. Teman-teman ini sudah scale semua. Nah, sekarang kita masuk ke uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik itu merupakan regresi linear sederhana dan berganda. Itu untuk melihat algoritma yang digunakan, pola hubungan antara variabel terikat maupun bebas. Jadi diantaranya itu ada uji asumsi klasik. Jadi asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, multikolinialitas, heteroskedasitas, dan uji autokolerasi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke uji normalitas. Jadi untuk menguji normalitas, itu yang digunakan, jadi uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui sebuah data distribusi itu apakah dia sudah normal distribusinya ataukah tidak. Karena untuk menguji suatu data dikatakan valid itu ketika datanya dia terdistribusi secara normal. Caranya kita masuk ke JAPS, klik regresi, pilih linear regression. Masukkan tinggi badan di paling atas, dependent. Ini Ctrl A saja ya. Masuk ke copy rates. Terus pilih plot, cari residual base predikat. Terus centang juga QQ plot. Nah, hasilnya ada di sebelah kanan ini. Ini adalah hasil hasil uji normalitas. Ini tinggal di copy saja Pak. Copy, masuk ke sini, Ctrl paste. Jadi berdasarkan hasil uji normalitas melalui aplikasi tadi, analisanya ini sudah terdistribusi secara normal ya. Karena dia menyebar secara merata di dekat garis diagonal. Terus kita masuk ke pengujian kedua, ada uji multikolinialitas. Ini untuk menunjukkan apakah ada kolerasi hubungan yang kuat antara variabel bebas dalam model regresi. Jadi pendeteksiannya ada atau tidaknya multikolinialitas dilakukan dengan melihat nilai toleransi dan nilai FF. Apabila nilai toleransi di atas 0,10 dan nilai FF di bawah 10, maka model regresi bebas dari multikolinialitas.
multikolonialitas. Untuk melakukan uji ini, kita masuk ke aplikasi. Klik saja tadi yang di samping ini, Pak. Ibu ya, teman-teman, statistik. Terus kita pilih Colinet. Hasilnya ada di sebelah kanan. Nah, yang diambil ini hanya nilai toleransi dan EPF-nya, ini saja. Nah, yang di copy di aplikasi itu yang ini, Pak. Ini tinggal di copy saja. Tinggal di copy, nanti tinggal di paste, baru dihilangkan yang lain. Nah, yang diambil ini saja. Ini. Saya sudah potong, jadinya seperti ini. Jadi berdasarkan data ini, hasil ini menjelaskan bahwa nilai toleransi itu untuk semua variabel X adalah 0. Yang dibaca adalah ini. Jadi nilainya 0 dan nilai FF semua variabel di bawah daripada 10. Tidak ada yang melebihi 10. Maka hasil ini dinyatakan bebas dari multikolonialitas. Dengan demikian, syarat multikolonialitas sebagai pengujian statistik menggunakan regresi terpenuhi. Jadi secara analisa uji ini, data kita ini sudah terpenuhi. Sedangkan pada contoh yang minggu lalu, pada saat materi, ada beberapa data yang kemarin itu tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat uji multikolonialitasnya, sehingga ada beberapa variabel yang harus dibuang dulu. Nah, seperti ini. Kalau berdasarkan teorinya kemarin, ini ada beberapa variabel yang kita lepaskan, sehingga ini agak panjang pengujiannya. Tapi karena data yang kita punya sekarang itu sudah memenuhi, kita langsung lanjut kepada uji heterogenesitas. Nah, sekarang untuk melihat ini juga ditampilkan dalam gambar. Tadi saya langsung sekalian dengan gambarnya. Ini tinggal di copy saja, Pak, teman-teman ya. Copy, nanti tinggal di paste masuk ke Word. Ini. Jadi berdasarkan hasil dari grafik ini, terlihat bahwa data menyebar dan tidak berbentuk pola, sehingga disimpulkan bahwa data tidak mengandung gejala heteroskedasitas. Terus kita masuk kepada pengujian keempat, ada uji autokolerasi. Nah, ini adalah uji Durbin-Watson. Ini tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat kolerasi hubungan antara residu, error, galat, periode dengan residu galat periode T sebelumnya. Jadi untuk pengujian uji Durbin-Watson ini, caranya kita masuk ke sebelah kiri tadi, terus centang Durbin-Watson. Nah, hasilnya ada di sebelah kanan lagi. Durbin-Watson, kita ambil ini. Kita ambil yang ini saja. ANOVA, copy. Ini. Durbin-Watson. Yang ini diambil. Model Sumarilake, tinggal di copy saja. Jadi yang diambil hanya ini saja. Kolom ini saja. Sehingga setelah saya copy ke Word, terpotong itu dapat hasil seperti ini. Jadi dari data ini terlihat bahwa nilai P, ini nilai P-nya 0,49 itu lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan data tidak mengalami gejala autokolerasi. Sekarang kita masuk kepada model regresi berganda. Regresi digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh berat bayi, lingkar kepala, usia kehamilan, usia ibu, sampai usia ayah terhadap tinggi bayi. Nah, berdasarkan model regresi berganda, di sini nampak ada tabel koefisien regresi. Cara untuk mendapatkan data ini, kita masuk ke aplikasi, yang kita copy ini,
koefisiens, tinggal di copy saja Pak. Tapi yang kita ambil nanti itu yang kita butuhkan hanya ini saja, tolerance dan FVF. Yang lain-lain ini kita hapus saja, yang ini. Sehingga setelah di copy masuk ke Word, itu hasilnya seperti ini. Jadi berdasarkan tabel koefisien ini, muncullah persamaan demikian, di mana nilai Y itu 51,33 plus 1,168x1, karena di sini nilainya plus, terus seterusnya sampai x5, karena di sini minus, maka di sini nilainya adalah kurang. Dari persamaan ini diperoleh nilai konstanta sebesar 51,33. Jadi variabel berat bayi sebesar 1,68, lingkar kepala sebesar 0,51, usia kehamilan 0,0509, sampai pada variabel usia ayah X11 sebesar 0,03. Terus koefisien regresi variabel jumlah batang rokok yang dihisap ibu per hari, berat badan ibu sebelum hamil, usia ayah, masa studi ayah bertanda negatif. Nah, ini memberikan makna bahwa jumlah batang rokok yang dihisap ibu, berat badan ibu sebelum hamil, usia ayah, serta masa studi ayah berpengaruh negatif terhadap tinggi bayi. Jadi bisa dikatakan bahwa beberapa variabel ini memberikan pengaruh negatif terhadap tinggi bayi. Sedangkan untuk variabel X1, X2, X4 sampai usia ayah itu berpengaruh positif terhadap tinggi bayi. Dengan kata lain, bahwa penjelasan dari persamaan ini bisa dikatakan bahwa konstanta nilai 51,33 yang berarti jika tidak ada perubahan variabel, di mana variabel berat bayi sebesar 1,168 sampai variabel X sebesar 0,3, maka tinggi badan bayi variabel Y akan tetap, yaitu sebesar 51,3 cm. Terus penjelasan keduanya, koefisien regresi variabel berat bayi X1 sebesar 1,16 cm. Ini menyatakan bahwa apabila berat bayi X1, variabel X1 meningkat sebesar 1 satuan, maka kemungkinan besar akan meningkatkan tinggi bayi sebesar 1,168 cm. Dan sebaliknya juga. Jadi kalau dia kira-kira berat bayi turun dalam satu satuan, maka kemungkinan besar akan menghambat tinggi bayi sebesar 1,168 cm. Penjelasan ketiga juga hampir sama. Lingkar kepala, yang beda itu ada di usia kehamilan. Karena usia kehamilan ini, dia X5, jumlah batang rokok ibu, ini yang berbeda ya, karena dia memberikan hasil negatif. Nah, ini. Jadi koefisiensi regresi variabel jumlah batang rokok yang dihisap ibu per hari sebesar min 0,02 cm. Ini menyatakan apabila jumlah batang rokok yang dihisap ibu per hari meningkat sebesar 1 satuan, ini akan menghambat tinggi bayi sebesar 0,020 cm. Sebaliknya, apabila jumlah batang rokok yang dihisap ibu per hari menurun, maka ada kemungkinan bertambahnya atau meningkatkannya tinggi bayi sebesar 0,20 cm. Ini jadi ini yang saja yang beda tadi, karena dia pakai minus. Dengan beberapa yang lain itu ada beberapa pakai minus dan penjelasannya hampir sama. Terus kita masuk kepada pembuktian hipotesa uji F simultan. Jadi uji ini untuk mengetahui diterima tidaknya hipotesis yang dilakukan dengan melakukan uji simultan F dan uji signifikan atau uji T. Jadi untuk melihat data ini kita bisa masuk di hasil sebelah kanan tadi.
tinggal copy saja tabel ANOVA, copy, dipaste, masuk ke Word. Hasilnya seperti ini. Jadi untuk penjelasan tabel ini, berdasarkan nilai signifikansinya, jadi nilai yang dilihat ini nilai P-nya Pak ya, nilai teman-teman, nilai value-nya 0,001. Jadi berdasarkan tabel ini, ujian ANOVA ini, terlihat bahwa nilai signifikan di bawah 0,01, di mana 0,01 lebih kecil daripada nilai 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas mulai dari X1 sampai X11 itu berpengaruh secara simultan bersama terhadap tinggi bayi. Jadi bisa dikategorikan bahwa ke-11 variabel ini berpengaruh terhadap tinggi bayi. Terus kita masuk kepada uji T. Uji T ini untuk menguji hipotesis, di mana H0 variabel independen secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan HA variabel dependen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jadi berdasarkan pengolahan data, uji statistiknya, muncullah hasil tabel uji T parsial yang bisa kita ambil dari nilai koefisien di tabel sebelah kanan tadi. Ini tinggal di copy saja. Jadi tinggal teman-teman nanti hapus itu ini nilai toleransi sama FF. Karena yang kita butuhkan hanya nilai T dan nilai P. Jadi berdasarkan data ini, secara parsial bisa disimpulkan bahwa ke-11 variabel mulai dari tinggi berat badan bayi sampai usia ayah itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau tinggi bayi. Kenapa demikian? Karena nilai P ini rata-rata lebih besar daripada 0,05. Sehingga memberi kesimpulan bahwa data ini sebenarnya menyatakan bahwa H0 diterima. Jadi variabel independen atau variabel X1 sampai X11 itu secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau tinggi bayi. Sedangkan untuk pengujian koefisiensi determinasi, ini merupakan pengukuran ketepatan yang baik dari analisa regresi berganda. Di mana R2 mendekati 1, maka akan dapat dikatakan semakin kuat kemampuan variabel bebas pada model regresi tersebut dalam menerangkan variasi variabel berikutnya. Sebaliknya, kalau jika R2 mendekati 0, maka semakin lemah variabel bebas menerangkan variabel terikat. Jadi dari tabel koefisiensi determinasi ini, untuk tabel ini kita bisa mengambil datanya dari tabel model summary length. Ini ada summary length. Tinggal di copy saja, yang kita butuhkan hanya tabel ini sampai RMSE. Durbin Watson-nya tinggal dihapus saja, sehingga setelah di copy masuk ke Word itu bentuknya seperti ini. Sedangkan penjelasan daripada tabel ini mengatakan bahwa nilai R square adalah 0,693. Sorry, saya belum copy. Yang diambil adalah nilai R2. Jadi nilai R2 ini memberikan makna bahwa sebesar 69 tinggi badan 69,3% tinggi badan bayi dipengaruhi oleh variasi 11 variabel di atas, mulai dari X1, X2 sampai 11. Sedangkan sisanya kurang lebih 30,7 itu dipengaruhi oleh variabel yang tidak terikat. Jadi kurang lebih seperti itu saja kesimpulannya. Jadi penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak panjang kah itu, Ruis? Panjang nah? Panjang adalah yang mau